Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Fatur Rahman, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya di sini akan mewawancarai beberapa narasumber. Assalamualaikum Bang. Ya, saya Heru Fatur Rahman dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Sebelumnya, nama Abang siapa? Nama saya Dajjal Nugraha. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Baik. Saya di sini akan bertanya kepada Abang tentang pendapat Abang, menurut Abang implementasi nilai-nilai kewarganegaraan. Oke. Bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai kewarganegaraan? Ya, baik. Yang pertama, ketika memang membahas nilai kewarganegaraan, kita sebagai warga negara itu mempunyai kewajiban. Maka dari itu kita ambil sampling itu. Yang pertama kita sandingkan kepada 4 nilai kebangsaan. Yang pertama itu adalah Pancasila. Dari 5 poin Pancasila ini ada runutannya. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu membahas apa? Yaitu kita mengenai peribadatan terhadap sesama warga negara Indonesia, jangan saling seperti menindas dan sebagainya, atau melarang terhadap agama lain, melarang agama lain untuk beribadah dan sebagainya. Kita harus selalu toleran, kita harus seimbang juga. Kalau misalkan kita sandingkan dengan Aswaja, itu seperti prinsip Aswaja itu ada tawasud, tawajun, ta'adul, moderat juga. Nah, itu sebagai warga negara harus seperti itu. Karena di negara Indonesia itu banyaknya agama, maka kita harus saling menghargai. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sesungguhnya bahwasanya dari nilai kewarganegaraan ini bahwa hak warga negara itu harus mendapatkan kesejahteraan. Bagaimana cara mendapatkan kesejahteraan? Nah, maka dari itu ketika disandingkan dengan 3 poin yang terakhir, yaitu ada Persatuan Indonesia, kerangka yang dipimpin oleh Keputusan dalam Perusahaan Perwakilan, dan yang kelima itu keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Nah, maka dari itu, dari ketiga poin tersebut, kita harus bisa memahaminya. Karena itu salah satu bentuk nilai-nilai yang harus kita terapkan sebagai warga negara. Kita harus selalu toleran terhadap budaya lain. Kita harus selalu menjaga keutuhan bangsa dengan melihat 5 poin Pancasila tersebut. Dan sebenarnya kita juga mendapat hak dan keadilan, harusnya mendapatkan hak dan keadilan mengenai semua keadaan yang berada di negara Indonesia. Nah, bentuk implementasinya Aheru sendiri sebagai mahasiswa. Nah, maka dari itu ketika di lingkungan, Aheru harus menghargai dengan adanya, contohnya dengan adanya Aheru punya teman di Fakultas Hukum. Nah, itu Aheru harus menghargai contohnya dari non muslim. Dia hari Minggu itu melakukan ibadah ke gereja atau hari Jumat. Nah, Aheru sendiri harus menghargai. Ini setong ibadah, nah jangan seperti itu. Itu ada salah satu kesalahan. Nah, salah satu bentuk implementasi seperti itu. Terus yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini Bhinneka Tunggal Ika ini adalah bisa disebut bersatu, berbeda tetapi tetap satu gitu kan. Nah, maka dari itu, dari hal tersebut, Aheru sendiri harus bisa menghargai kembali. Nah, bentuk implementasinya bagaimana? Yang pertama, dalam beribadah. Yang kedua, dalam hal apa? Dalam hal menghargai adat dan istiadat. Yang ketiga, menghargai kalau bahasanya warna kulit. Nah, itu kan salah satu bentuk penghargaan kita terhadap terhadap warga negara, dan itu salah satu bentuk implementasi kita sebagai warga negara. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itu adalah kekuatan utama yang ada di negara Indonesia. Terus selanjutnya itu adalah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar di sini lebih berperan kepada peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat, baik itu undang-undang tentang lalu lintas. Nah, implementasinya apa? Ketika memang lampu merah itu harus berhenti gitu. Kita sebagai warga negara juga harus menghargai dari undang-undang tersebut, karena itu akan menjaga kerukunan dan ketertiban yang berada di masyarakat.
apalagi Aheru sebagai mahasiswa. Tuh seperti itu. Baik, pertanyaan kedua, aktualisasi ya. Nah, itu kan tadi seperti gambaran ya konsep yang Aheru lakuin. Nah, aktualisasi dari ya bisa disebut lebih disandingkan kepada empat pilar ya, karena ini sebagai keluarga negaraan gitu. Nah, implementasi dari langsung aja ya, ambil poin Pancasila. Itu Aheru dari poin pertama sampai 5 itu pada intinya kita sebagai umat beragama dan di Indonesia itu banyak agama, Aheru sendiri harus bisa menghargai satu sama lain dalam beribadah. Itu yang paling utama. Terus yang kedua, dalam persatuan. Bentuk yang biasanya apa? Yaitu sesungguhnya bentuk aktualisasi ya. Aktualisasinya yaitu mendapatkan kesejahteraan. Aheru juga berhak mendapatkan kesejahteraan. Yang bagaimana mendapatkan kesejahteraan tersebut? Aheru sendiri ketika ingin mendapatkan kesejahteraan itu harus bisa menghargai juga sesama. Itu akan mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan. Terus yang kedua ada persatuan. Jangan sampai ada permusuhan di negara ini. Karena apa? Karena faktor utama negara itu pecah belah itu ada fanatisme. Sehingga negara Indonesia ini, yang bisa disebut negara Indonesia, kita sebagai warga negara harus menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Dari sebuah permasalahan yang ada, maka bentuk aktualisasinya apa? Ketika Aheru ada masalah nih di ruang lingkup kelas gitu kan, mengenai apa, mengenai tugas gitu. Nah itu dimusyawarakan. Itu adalah poin aktualisasi dari poin keempat Pancasila. Yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, memahami keadilan, maka warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan keadilan. Bentuk aktualisasinya bagaimana? Ketika orang tersebut tidak mendapatkan haknya, contohnya ketika Aheru membayar UKT gitu kan, tapi hak Aheru sebagai mahasiswa tidak dipenuhi dari segi fasilitas. Nah, maka dari itu Aheru berhak meminta keadilan dari pihak rektorat. Nah, itu salah satu bentuk aktualisasinya gitu kan, dari keadilan sosial. Terus yang kedua itu adalah Undang-Undang Dasar. Nah, bentuk aktualisasi dari Undang-Undang Dasar tersebut yaitu salah satunya ketika lampu merah Aheru berhenti. Itu kan salah satu aturan. Ketika bawa motor pakai helm, kita kan udah ada undang-undangnya, udah ada undang-undangnya juga gitu. Terus yang ketiga, ketika mengendarai motor itu harus sudah mempunyai SIM. Saya lupa lagi pasalnya, soalnya saya pernah ditilang gitu. Nah itu tidak punya SIM gitu. Nah itu ada gitu pasalnya. Itu salah satu bentuk aktualisasi juga gitu. Nah terus yang terakhir itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah berbeda-beda tetapi tetap satu. Menghargai perbedaan dengan seseorang, khususnya apalagi berbeda agama. Ketika Aheru bergaul sama yang berbeda agama itu harus bisa toleran dan moderat, dan harus bisa menerapkan prinsip aswaja. Itu saran dari saya. Karena apa? Ketika memang kita berada di ruang lingkup masyarakat, itu berbeda-beda cara pandang dalam mengenai hak dia sebagai warga negara. Nah maka dari itu Aheru sendiri dari yang saya jawab sekarang harus bisa juga gitu kan menerapkan kepada kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Terus ada lagi yang pertanyaan Pak? Demokrasi kewarganegaraan. Nah, Tentang demokrasi. sejarah dulu ya. Sebenarnya Indonesia itu belum demokrasi. Dan pertama kali adanya demokrasi itu pada zaman pimpinan siapa? Presiden siapa? Yaitu SBY. Itu yang pertama kali adanya demokrasi. Akhirnya pada zaman itu ada pemilu. Ya, itu ada KPU. Nah, maka dari itu ya demokrasi ini seharusnya sesungguhnya gitu kan harus adil sebenarnya. Karena apa? Karena pada hari ini yang saya lihat gitu kan, ketika memang dari presiden ataupun DPR itu harus mendaftarkan ketika memang ada uang segini.
itu kan jadi faktor bukan keadilan juga gitu kan. Nah, hasil demokrasi itu harus disetujui. Jangan sampai ketika demokrasi ini itu akan memecahkan poin yang ketiga Pancasila, itu persatuan Indonesia. Karena pada hari ini demokrasi, ketika terjadi demokrasi itu terjadi perpecahan karena berbeda pendapat. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kita harus selalu ingat dari 4 poin pilar kebangsaan. Ada Pancasila dan yang lainnya gitu. Nah, itu kan dari poin Pancasila juga banyak. Seperti itu. Dan demokrasi ini harus selalu dijaga. Kenapa? Yang saya lihat jadi masyarakat di desa. Oke, kepala desa siapa aja bisa naik. Dan sejujurnya jadi bupati juga itu bisa naik gitu kan. Walaupun memang dia contohnya dari ormas dan sebagainya menjadi masalah. Ketika memang dia ada jiwa kepemimpinan dan sebagainya, itu bisa. Itu adalah negara demokrasi. Dan negara demokrasi itu akan adil dan tentram ketika semuanya bisa saling menghargai. Kembali lagi kepada poin prinsip aswaja. Maka dari itu poin prinsip aswaja ini sangat penting. Dan kita selaku warga negara Indonesia harus bisa menerapkan juga. Saran dari saya nih, ya kalau dilihat dari Pancasila, ketika disandingkan dengan yang saya sebutkan ya, ada tauhid, ada hablumillah, habluminannas, habluminal alam, itu ada semuanya. Nah, maka dari itu, dari bentuk-bentuk aktualisasi ataupun implementasi itu ada dari hal tersebut, ada sangkut pautnya gitu. Hablumillah, hubungan manusia dengan Allah, itu bentuk ibadat kita atau dengan Tuhan, karena kita negara Indonesia dengan Tuhan itu ada gitu. Hablumminannas, hubungan manusia dengan manusia. Nah, warga negara Indonesia harus bisa menghargai, harus bisa mentoleransi, harus bisa apa ya, bukan memecahkan masalah tapi menengahi dari suatu permasalahan. Itu salah satu bentuk implementasi juga atau aktualisasi juga. Nah, dari yang tadi saya dapatkan kesimpulannya, aktualisasi, implementasi dan demokrasi ini lebih ke arah yang dimana kita itu harus selalu menjaga keutuhan negara Indonesia. Seperti itu. Karena pada hari ini negara Indonesia ini hampir hilang gitu kan, hampir tidak diterapkan Pancasila tersebut gitu kan. Itu apalagi sebagai pilar kebangsaan. Seperti itu paling ya. Ya, baik. Ada lagi nggak pertanyaan? Mungkin udah cukup segitu. Oh, segitu. Udah, terima kasih ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya jawabannya ya. Oke. Baik, terima kasih Bang. Ya. Nah, ayo udah. Assalamualaikum Bang, saya Heru Fatur Rahman dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Sebelumnya nama Abang siapa? Nama saya Irwanto Dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Politik. Di sini saya ada pertanyaan buat Abang. Menurut Abang, sistem demokrasi di Indonesia apa sudah dibilang baik? Ya, sistem demokrasi di Indonesia sendiri kalau menurut saya itu tidak baik. Apa alasannya? Yang pertama, iklim demokrasi di Indonesia dalam hal ini pemilihan presiden, pemilu. Indonesia sangat-sangat terbuka tanpa ada intervensi dari siapapun dan dari manapun. Terus dari kehidupan berbangsa, bangsa mana yang hari ini sangat-sangat plural dibanding Indonesia. Di lain sisi bangsa Arab pada hari-hari itu, tapi mereka tetap dari 7 atau 9 negara. Nah, ini terbukti dengan demokrasi iklim demokrasi di Indonesia, bahwasannya Indonesia sangat-sangat menjunjung tinggi iklim tersebut. Walaupun memang perlu perbaikan di sana sini, itu perlu. Tapi dengan prinsip demokrasi Pancasila yang dimiliki oleh Indonesia, itu sudah menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa Indonesia terbebas dari hal-hal yang intoleran, dari orang-orang yang memiliki pemahaman ekstremis, begitu. Nah, terus juga kalau ngomongin demokrasi itu tidak jauh-jauh dari kebebasan berpendapat. Indonesia negara yang bebas dalam mengungkapkan pendapat, dalam memberikan pendapat sesuai yang diinginkan, karena sudah diatur di Undang-Undang Dasar.
melalui konstitusi kita, undang-undang dasar negara Indonesia, negara Indonesia tahun 1945. Ada pertanyaan juga. Pancasila adalah ideologi bangsa. Sila kelima terbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana implementasi sila kelima dalam lingkungan abang? Iya, kalau kita mau berbicara adil dan keadilan berarti kalau berarti kan menambah keadaan, menambah keadilan. Adil itu berarti sama-sama mendapat yang adil. Keadilan bagaimana mendapatkan suatu sesuai porsinya. Artinya begini, apabila ada orang miskin berarti dia harus mendapatkan lebih daripada orang yang kaya. Begitu pula sebaliknya. Nah, kalau kita ngomongin keadilan tidak jauh-jauh dari lingkungan kita ya. Tadi pertanyaan tentang lingkungan kita, bagaimana keadilan di lingkungan saya untuk masalah keadilan begitu. Saat ini situasinya lagi pandemi. Lalu semua orang memang sama-sama susah, iya. Tapi ada nggak yang lebih susah? Ada. Artinya dalam hal pembagian, lalu kan pemerintah memberikan bantuan, bantuan. Nah, dalam bantuan itu semua orang beranggapan berhak. Tapi siapa yang lebih berhak dapat adalah orang-orang yang benar-benar miskin, yang benar-benar terdampak. Nah, di lingkungan saya itu dalam hal pembagian bantuan, ya kalau kita bilang itu mereka yang miskin didata, mereka yang terdampak sangat-sangat terdampak. Jadi ada beberapa terdampak, tidak terdampak, sangat terdampak. Berapa banyak orang yang tidak terdampak, berapa banyak yang terdampak dan sangat terdampak. Artinya apa? Dalam hal seperti itu, dalam hal kecil, lingkup kecil, keadilan itu sudah dilakukan di lingkungan saya, dalam menurut saya. Gitu. Walaupun memang tetap masih ada orang yang teriak tidak mendapatkan karena lingkungan pun juga berdasarkan data. Nah, itu salah satunya. Nah, lalu bagaimana dengan yang lain? Ada. Salah satunya mereka yang kesusahan dalam menguruskan itu. Semuanya diberikan hak yang sama dalam mengurus. Jadi tidak ada yang ini prioritas gitu. Kalau dalam perkembangan ada priority ya dan itu tidak ada di lingkungan saya. Pertanyaan terakhir, setiap manusia memiliki hak asasi. Bagaimana dengan lingkungan abang? Apakah hak asasi manusia diterapkan dengan baik? Kalau ngomongin hak asasi berarti kan bahasa ya. Karena pada saat hak asasi itu sudah ada daripada kita lahir sampai kita meninggal itu kita sudah memiliki hak. Dan itu adalah mutlak posisi. Jadi pertanyaannya apa? Apakah hak asasi manusia diterapkan dengan baik di lingkungan abang? Karena hak asasi adalah hak setiap manusia, hak yang perlu didapatkan, hak dasar yang perlu didapatkan oleh manusia. Maka sebenarnya itu kita balikan lagi ke individu masing-masing. Gitu. Kalau kita mau ngomongin hak asasi manusia itu berarti meluas sebenarnya, lingkupnya luas. Jadi sebenarnya kita itu kembalikan lagi ke manusia masing-masing karena pada dasarnya itu adalah hak mutlak setiap individu. Lalu bagaimana dengan penghormatan hak asasi manusianya, hak-haknya? Kalau di lingkungan saya kita saling menghormati satu sama lain. Hak asasi itu contohnya adalah melakukan pendidikan. Kita sangat-sangat di lingkungan kami sangat-sangat dilindungi dan sangat-sangat diberikan kebebasan Anda mau beribadah. Bahkan di lingkungan saya ada gereja dan masjid. Artinya apa? Hak dasar pemenuhan daripada asasi manusia kita tidak terpenuhi. Lalu bagaimana dengan kehidupan sosial? Kehidupan sosial kami sama-sama juga saling menghormati satu sama lain. Tidak ada yang mengganggu kehidupan satu sama lain karena pada dasarnya kita saling menghormati. Nah, sebenarnya ada beberapa memang kalau
Ya memang terkadang memang juga ada dari luar yang akhirnya tidak menghormati hak asasi manusia satu sama lain kalau di rumah saya. Tapi itu jumlahnya sedikit, tidak banyak. Selebihnya sama-sama kita saling menghormati satu sama lain. Karena pada dasarnya kita semua mempunyai hak yang sama, hak manusia kita sama. Seperti itu.